running data analytics menggunakan Excel. Bisa nggak? Bisa dong, ya kan? Gimana caranya? Nah, ini nih data dari hasil survei terkait dengan personal traits ya. Jadi di sini ada anxiety, hostility, dan ini kita ingin menjelaskan achievement seseorang. Bisa nggak nih dijelaskan dengan personal values, disiplin, ideation, dan sebagainya gitu ya. Lalu kita menggunakan ya kan Excel, tapi nggak cukup hanya Excel doang, nggak bisa. Kita harus menggunakan ya kan di sini adalah pivot table dan juga visual basic guys. Sehingga kalau kita lihat ya kan, nah ini lebih modern, nggak seperti orang Excel bisa-bisa doang. Sayang guys, ya kan? Karena Excel sangat terbatas sebenarnya kegunaannya. Gue sih udah pakai 20 tahun yang lalu, makanya karena itu gue banyak mainnya di Tableau sama Power BI untuk visualization dan bisa di-embed dengan Python gitu. Nah, ini contohnya. Kita bisa melihat ya kan, kira-kira distribusi nih di area-area mana nih kira-kira yang tinggi secara achievement ya. Sini kelihatan lah ya kan di West Coast sama di East Coast. Itu udah jelas lah gitu ya. Lalu statistical analysis, kita mau lihat nih, ada nggak indikasi variabel yang memiliki korelasi ya? Kita kan mau jelasin tadi achievement ya, variabel targetnya. Ini achievement. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada yang berkorelasi negatif. Jadi, pada saat anxiety, hostility, self-consciousness-nya itu naik, ya kan, maka bersamaan achievement itu turun. Ya. Sementara yang berkorelasi positif itu adalah kompetensi. Kemudian di sini ada assertiveness ya. Nah, lalu kita ingin melihat nih, apakah ya kan yang berkorelasi tadi menyebabkan causation. Nah, di sini kita lakukan ya kan multiple regression. Jadi menggunakan statistical analysis. Nah, kenapa gue nggak hanya menggunakan Excel ya kan? Karena kalau Excel kita nggak bisa jalani machine learning. Dia hanya sampai statistical modeling ya untuk menghasilkan slope sama intercept. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya sejumlah variabel ini bisa menjelaskan hampir 60% variance dari achievement seseorang, ya kan? Dan apa aja nih variabel yang signifikan? Kita lihat nih, signifikan dia harus less than 5% ya. Nah, di sini adalah competence ya, disiplin ya. Pertama disiplin, kedua competence, ketiga assertiveness. Jadi ini jelas guys, ya kan? Kalau orang malas ya kan, susah nih dia untuk tinggi achievementnya karena disiplinnya rendah. Termasuk kalau misalnya dia malas belajar nih, kompetensinya rendah dan tidak punya inisiatif. Nah, assertiveness. Nah, jadi ketiga ini guys, ini penting sekali. Ya, jadi kita bisa menggunakan Excel ya untuk menghasilkan statistical modeling dan tadi dengan visual basic guys. Wah, beda ya kan? Nggak kayak Excel biasa. Dan kita bisa lihat nih, ya ini gua coba-coba lagi nih. Ini ilmu-ilmu jadul gua nih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya kan, karena ada beberapa yang butuh sepertinya Excel, kita siap jalanin pakai Excel. Nah, di sini ya kita bisa ini data contoh biasa aja, contoh biasa ya kan. Nah, di sini data-data pembelian dari personal care ya. Lalu di sini kita gunakan nih, ya kan. Nah, ini tadi untuk menseleksi ini ya. Nah, dan once kita seleksi ya, nah yang di sini aja nih, biar lebih cepat nih. Nah, kita bisa menemukan key drivers dari produk kita. Jadi key drivers itu mana ya kan bulan yang memberikan 80% ya terhadap kontribusi total. Nah, di sini kelihatan nih, itu di bulan Maret, Februari, Januari, November ya, sampai di bulan Desember. Nah, tapi ini dia tidak berurutan sesuai dengan karakteristik data, sehingga kita bisa melihat ya, patternnya ini apa. Nah, ini kelihatan nih, Oktober, November, Desember itu rata-rata pembelian meningkat. Dia peak seasonnya. Termasuk juga di bulan Januari, Februari, Maret. Jadi penjualan untuk personal care dia paling tinggi itu di Q4 dan juga di Q1.